Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Muhammad Yati Akbar. Saya mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Teknologi Pendidikan 2021. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai fungsi komunikasi. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian semua like, komen, dan subscribe ya guys ya. Jika sudah, terima kasih. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Namun dalam proses tersebut terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan pesan. Baik, kita langsung aja masuk ke inti pembahasan. Terdapat 4 fungsi komunikasi, yaitu fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi komunikatif ritual, dan fungsi instrumental. Yang pertama itu fungsi sosial. Fungsi sosial adalah sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk berkelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain dengan berkomunikasi, menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi ini terdiri dari pembentukan konsep, penyataan eksistensi, dan untuk berlangsung hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya komunikasi, orang tidak akan tahu panduan untuk memahami dan menafsirkan situasi yang ia hadapi. Ia tidak akan tahu bagaimana cara makan, minum, berbicara, sebagaimana manusia, dan memperlakukan manusia lain secara beradab, karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari dari pengasuh keluarga dan pergaulan orang lain. Intinya adalah komunikasi lah ya. Lalu, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa diperoleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, harapan-harapan dan kesan mereka akan mempengaruhi konsep dirinya. Ia akan memainkan peran sebagai diharapkan orang lain, yang bila peran tersebut menjadi kebiasaan dan akan terinternalisasikan. Lalu apa itu pernyataan eksistensi diri? Orang yang berkomunikasi untuk menunjukkan diri eksis. Inilah yang disebut pernyataan eksistensi diri. Fungsi dari komunikasi sebagai pernyataan eksistensi diri bisa kita lihat sebagai misalnya dalam uraian penanya dalam seminar. Itu merupakan contoh dari pernyataan eksistensi diri guys ya. Dan apa itu untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Sejak lahir kita dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial atau cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang perlu berkomunikasi. Lalu yang kedua, ini fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang dapat dilakukan baik sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui komunikasi nonverbal. Seperti contoh, seorang dosen baik hati mengekspresikan kasih sayangnya kepada saya memberi nilai A. Seperti contohnya. Atau mahasiswa melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah dengan cara apa? Dengan cara demo, mogok makan, membacakan puisi sarkas di depan gedung DPR atau istana dan lain sebagainya. Itu juga merupakan wujud fungsi komunikasi ekspresif. Lalu yang ketiga itu fungsi komunikasi ritual. Ini berkaitan erat dengan komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ritual ini biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup. Yang disebut
oleh para antropolog sebagai retest of passage komunikasi. Ritual bersifat ekspresif, yang contohnya orang berdoa sambil menangis, atau bahkan orang yang ekstrim seperti samurai melakukan bunuh diri karena telah melakukan kesalahan. Lalu yang keempat itu fungsi komunikasi instrumental. Didefinisikan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan umum untuk mengoptimalkan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku untuk melakukan tindakan dan juga menghibur. Komunikasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan. Baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, keempat fungsi di atas tidaklah benar-benar terpisah satu sama lain, melainkan saling berhubungan, walaupun ada satu fungsi yang dominan. Sekian dari saya tutup dengan sebuah kata-kata. Komunikasi itu penting. Kalau tidak ada komunikasi, berarti kamu tidak penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.